Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, ada sebuah nama yang dijuluki Khalifah kelima yang adil. Ia adalah Umar bin Abdul Aziz, sosok yang dikenal karena kesederhanaan dan kepemimpinannya yang menyerupai kakek buyutnya, Umar bin Khattab. Namun, sebelum ia menjadi pemimpin umat, ia adalah seorang gubernur muda yang berkuasa di puncak kejayaan kekhalifahan Umayyah. Bagaimana perannya pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, era paling makmur dan ekspansif dalam sejarah Umayyah? Video ini akan mengungkap kisah kepemimpinan, integritas, dan warisan dari seorang pemimpin yang mengubah sistem dari dalam. Siap untuk sebuah kisah yang penuh inspirasi dan reformasi? Ayo, kita mulai. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 682 Masehi, 63 Hijriah. Ia adalah sosok istimewa. Ayahnya, Abdul Aziz, adalah saudara dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan ibunya, Ummu Hashim, adalah cucu dari Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Garis keturunan ini memberinya posisi strategis dan pengaruh sejak dini. Poin penting. Latar belakang, dibesarkan di Madinah, pusat ilmu agama, di bawah bimbingan ulama-ulama terkemuka. Ini sangat membedakannya dari pangeran-pangeran Umayyah lain yang cenderung berorientasi politik. Kepribadian, meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia dikenal karena kesederhanaan, ketakwaan, dan kecintaannya pada ilmu. Ia adalah sosok yang secara moral sangat jauh berbeda dari gaya hidup mewah yang umum di kalangan elit Umayyah. Untuk memahami peran Umar, kita harus menengok masa kekuasaan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Masa ini, dari tahun 705 hingga 715 Masehi, 86 sampai 96 Hijriah, sering disebut sebagai Golden Age atau zaman keemasan Bani Umayyah. Pencapaian kunci Al-Walid, ekspansi militer. Penaklukan masif di bawah jenderal-jenderal seperti Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad di Andalusia Spanyol dan Qutaibah bin Muslim di Asia Tengah. Kekhalifahan mencapai wilayah terluasnya. Pembangunan megah. Al-Walid dikenal sebagai Raja Pembangun. Ia memperluas Masjid Nabawi di Madinah, merenovasi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan membangun Masjid Agung Damaskus yang ikonik. Stabilitas. Setelah gejolak internal di era sebelumnya, Al-Walid berhasil menciptakan stabilitas politik yang luar biasa, berkat para gubernur dan jenderal yang cakap. Nah, di tengah kemegahan dan ekspansi ini, Khalifah Al-Walid menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah pada tahun 706 Masehi, 87 Hijriah. Ini adalah peran kunci Umar selama masa pemerintahan Al-Walid. Peran dan kebijakan Umar sebagai gubernur. Pusat hukum dan ilmu. Umar menjadikan Madinah sebagai pusat intelektual dan hukum yang independen. Ia mengundang ulama-ulama besar untuk menjadi penasihatnya, memastikan setiap kebijakan didasarkan pada syariat Islam. Ini sangat kontras dengan gubernur lain yang lebih berorientasi pada kepentingan politik. Keadilan sosial. Umar terkenal karena keadilannya. Ia memberantas praktik korupsi, mengembalikan tanah yang dirampas secara tidak sah kepada pemiliknya, dan mendengarkan langsung keluhan rakyatnya. Ia membuka pintu kantornya bagi siapa saja, tanpa memandang status. Jembatan antara rakyat dan pemerintah. Meskipun ia adalah bagian dari rezim Umayyah, ia tidak mengikuti gaya hidup mewah yang umum. Ia menjadi jembatan antara rakyat yang terbebani dan pemerintah yang terkadang dianggap korup. Ia menunjukkan kepada Al-Walid bahwa pemerintahan bisa dijalankan dengan adil dan efisien, tanpa kekerasan atau penindasan. Hubungan dengan pemberontak. Umar bahkan menunjukkan sikap toleran terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan secara politik, seperti Syiah dan Khawarij. Selama mereka tidak melakukan perlawanan bersenjata, ia lebih memilih dialog dan persuasi. Namun, kebijakan adil Umar ini justru membuatnya berselisih dengan Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak yang terkenal kejam. Hajjaj menganggap kebijakan Umar terlalu lunak dan merusak wibawa pemerintah. Konflik ini akhirnya membuat Umar dicopot dari jabatannya setelah beberapa tahun. Jadi, kesimpulannya, peran kunci, peran Umar bin Abdul Aziz di era Al-Walid bukanlah sebagai panglima perang atau arsitek pembangunan, melainkan sebagai gubernur yang memperkenalkan model kepemimpinan yang adil dan berintegritas. Kontras ideologi. Ia adalah sosok kontras di tengah rezim yang cenderung pragmatis dan otoriter. Ia menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan kesederhanaan bisa diterapkan bahkan di masa kekuasaan yang paling megah sekalipun. Persiapan menuju kekhalifahan. Pengalaman sebagai gubernur di era Al-Walid adalah sekolah terbaik bagi Umar. Ia belajar cara kerja pemerintahan,
melihat kelemahan sistem, dan mulai merancang reformasi besar-besaran yang kelak ia terapkan saat menjadi khalifah. Meskipun perannya sebagai gubernur berakhir, warisan yang ia tinggalkan sangat kuat dan menjadi landasan bagi reformasinya yang fenomenal di masa depan sebagai khalifah. Itulah kisah singkat tentang Umar bin Abdul Aziz dan peran pentingnya di era Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ia membuktikan bahwa satu orang yang berintegritas bisa mengubah arah sejarah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten sejarah Islam dan dunia lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.